Rekan-rekan semua dimanapun Anda berada, kita ketemu lagi di channel saya, AIH Alasa. Kalau saya tidak salah, pada bulan April ini tahun 2021 terjadi pergantian pemimpin di Nias Utara. Dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara terpilih pada tahun 2020 yang lalu. Ya, kurang lebih 3 sampai 1 bulan lagi lah kita mendapatkan pemimpin yang baru di Nias Utara, yang mana Bupati terpilih pada tahun 2020 yaitu Bapak Amizaro Warubu sebagai Bupati dan Bapak Yusman Zega sebagai Wakil Bupati. Pada kesempatan ini saya mau mengulas kembali seperti apa visi misi para beliau di saat pelaksanaan debat pilkada waktu itu pada bulan Desember ini untuk melawan lupa dan mencoba mengingatkan kembali kepada kita semua dan juga kepada beliau nantinya ketika sudah memimpin Nias Utara sampai tahun 2024. Jadi kurang lebih 3 tahun mereka memimpin Nias Utara, bagaimana mereka mengupayakan supaya visi misi mereka ini bisa tercapai dengan baik. Oleh karena itu kita akan saksikan sekilas apa yang menjadi visi misi mereka ketika mereka melaksanakan debat pilkada tepatnya di RRI Gunung Sitoli. Mari kita saksikan. Berdasarkan isu strategis dan perkembangan Kabupaten Nias Utara saat ini, maka pasangan aman Amizaro Warubu Yusman Zega telah menyusun visi dan misi, antara lain yaitu visi terwujudnya Nias Utara yang maju, sejahtera dan berkeadilan. Maju artinya penyelenggaraan pemerintah pembangunan dan sosial dijamin akan lebih baik dari kondisi saat itu. Sejahtera artinya terpenuhi kebutuhan standar dan standar pelayanan pendidikan dan kesehatan secara maksimal. Berkeadilan yaitu penyelenggaraan roda pemerintahan, pembangunan yang merata di seluruh pelosok dengan berdasar pada kebutuhan masyarakat. Misi kami yang pertama meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman sehat dan produktif. Yang kedua memperkuat kompetensi dan etos kerja aparatus negara dan aparatur pemerintahan desa. Yang ketiga meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana prioritas yang berkualitas. Yang keempat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis keunggulan sumber daya lokal. Dan yang kelima menciptakan kondisi kehidupan sosial masyarakat yang harmoni dan berbudaya. Ya, itulah teman-teman sekalian visi dan misi dari pasangan terpilih Bupati Nias Utara tahun 2021-2024, Bapak Amizaro Warubu dan berpasangan dengan Bapak Yusman Zega. Lalu seperti apa indikator yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi misi para beliau ini? Kita akan saksikan. Terima kasih. Indikator yang dilakukan dalam masa jabatan sampai 2024 tentunya pasangan aman memiliki paket kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang mana satu adalah PSDD artinya program sharing desa dan daerah, dan dua DEMO adalah desa mitra OPD, MIPED adalah mitra pengelolaan ekonomi daerah, dan PRODB adalah program dana bergulir bagi desa. Sehingga dengan program ini kami yakin bahwa dalam posisi sampai 2024 kesejahteraan untuk rakyat akan meningkat di Kabupaten Nias Utara. Kami lanjutkan bahwa PSDD ini program sharing desa dan daerah adalah bagaimana menyelaraskan antara APBD kabupaten dengan dana desa yang ada. Sehingga pada saat ke depan antara program yang didanai oleh dana desa selaras dengan apa yang didanai oleh kabupaten. Jadi tidak tumpang tindih. Selama ini tidak pernah ada lagi. Bahkan sudah ada peraturan daerah nomor 12 tahun 2018 kemarin. Sampai detik ini tidak pernah dipergunakan dalam rangka menyelesaikan
penyusunan anggaran mulai dari kabupaten, kecamatan sampai desa, termasuk peran-peran aparat desa di situ. Kemudian yang berkaitan dengan demo desa mitra OPD, artinya bahwa siapa OPD yang menangani kegiatan, contoh yang menangani kegiatan perikanan, maka silakanlah OPD perikanan bermitra dengan desa yang punya potensi tentang perikanan. Demikian juga dengan mitra pengelola ekonomi daerah, kita coba bermitra dengan berbagai kalangan, termasuk dalam rangka pengembangan BUMDes, bahkan juga dengan UMKM yang tersedia. Kemudian program dana bergulir bagi UMKM, itu juga kita berharap bahwa UMKM yang tersedia, koperasi yang sudah ada, kita galakkan kerjasama, sehingga mereka betul-betul mandiri dan mampu meningkatkan perekonomian di kecamatan, desa, dan kabupaten. Ini harapan kita. Ya, rekan-rekan sudah melihat sendiri seperti apa indikator yang dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi beliau. Mudah-mudahan ini benar-benar tercapai ya teman-teman selama kurang lebih 3 tahun ke depan. Kita berdoa ya semoga ini dapat terwujud nyatakan yang kurang lebih 3 tahun pada masa yang akan datang. Lalu apa prioritas pembangunan yang akan dilakukan ketika beliau menjadi Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara mulai tahun 2021 ini sampai tahun 2024? Mari kita saksikan. Setelah kami jajaki berbagai kondisi yang ada di lapangan, maka kami berkesimpulan tidak boleh tidak harus ada 12 keberpihakan pasangan aman ini kepada masyarakat. 12 keberpihakan itu antara lain bagaimana pelayanan publik yang tepat dan cepat serta tuntas. Selama ini ada banyak persoalan yang tidak tertuntaskan pada saatnya, berhari-hari yang hanya 2 jam. Itu. Yang kedua, kita juga harus menuntaskan masalah Admira yang sudah menjadi persoalan pada saat sekarang ini. Kemajuan satu daerah sangat ditentukan oleh karena sumber daya manusia yang ada. Dan ini sekarang masa depan entah bagaimana jadinya. Yang ketiga, meningkatkan tunjangan kepada BPD dan pemberian insentif kepada LPM serta fasilitas kendaraan operasi kepada kepala desa dalam rangka mendekatkan pelayanan. Ya, jadi bersiap-siap para beliau dari beliau BPD juga LPM mendapat insentif, bahkan bapak-bapak kepala desa akan mendapat kendaraan atau operasional dari pemerintah Kabupaten Nias Utara. Ini luar biasa ini program ini. Mudah-mudahan ini bisa terwujud nyatakan ya. Namun jangan juga hanya kesejahteraan para perangkat itu saja. Kita lebih fokus terhadap kesejahteraan masyarakat itu sendiri ya. Kita coba lanjutkan. Kemudian setiap warga masyarakat yang kurang mampu mendapat jaminan pelayanan kesehatan dan penanganan wabah COVID-19. Ada berapa ribu orang lagi warga Nias Utara yang belum mendapat jaminan kesehatan daerah itu. Kemudian menuntaskan pembangunan rumah tidak layak huni, memenuhi kebutuhan guru dan meningkatkan kesejahteraan GBD. Ya, para saudara saya juga GBD siap-siap. Ke depan Anda pasti akan lebih sejahtera lagi. Ya, dengan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kita lanjut. Revitalisasi sistem penyediaan air minum untuk pemenuhan kebutuhan air bersih seperti Laheba, Lotu, Alasa, dan tempat-tempat yang lain. Bukan tidak ada sumbernya, tapi justru pengelolaannya yang kurang bagus. Kemudian penyediaan dana bergulir untuk UMKM dan koperasi. Lalu program pembangunan ekonomi, pertanian, perikanan, pariwisata yang berfokus, tidak aneh-aneh, fokus saja. Satu komoditi, satu desa, kalau memungkinkan untuk itu. Kemudian program beasiswa pendidikan bagi ASN dan pelajar Nias Utara yang berprestasi, yang selama ini tidak pernah lagi dirasakan bagaimana tugas belajar itu. Dan yang ke-12, penataan ibu kota yang tertata fungsi dan peruntukannya. Dan di samping itu juga adalah bagaimana membangun infrastruktur antar wilayah. Membangun Nias Utara dengan fokus, tuntas, dan bermanfaat. Itulah pasangan nama. Ya, rekan-rekan semua dimanapun berada, itulah tadi prioritas pembangunan yang dilaksanakan oleh pasangan terpilih Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara mulai tahun 2021 ini sampai 2024. Sekali lagi saya berharap dan mungkin kita semua berharap baik visi misi, indikator pelaksanaan maupun prioritas ini benar-benar dapat diwujud nyatakan demi kesejahteraan masyarakat Nias Utara.
Kita selalu berharap dan berdoa. Dan mari kita mengingatkan mereka apabila mereka nanti kelak sudah dilantik menjadi pemimpin, menjadi bupati dan wakil bupati Nias Utara. Semoga Nias Utara ke depan lebih sejahtera, lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Sampai jumpa, salam dari jauh, Yahoo.